Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas E Institut Agama Islam Negeri Kediri yang beranggotakan Ilmi Nikmatul M dan saya sendiri Rekian Puswopalupi akan mengajak kalian belajar tentang filsafat pragmatisme. Jadi apa sih filsafat pragmatisme itu? Sebelum mempelajari tentang filsafat pragmatisme itu, kita hendaknya tahu filsafat itu apa. Jadi, secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang merupakan penggabungan dua kata, yakni philos atau philein yang berarti cinta, mencinta, serta kata sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmat. Jadi, filsafat yaitu cinta pada kebijaksanaan, kearifan, pengetahuan. Secara terminologi, filsafat yaitu ilmu pengetahuan yang menelaah segala sesuatu yang ada secara mendasar dan mendalam, dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Setelah tahu filsafat itu apa, kita beranjak ke pragmatisme. Jadi pragma itu berasal dari kata pragma, bahasa Yunani, yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan dari kehidupan nyata, dan dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Nah, setelah itu kita mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar pragmatisme. Prinsip ini ada 4. Yang pertama, dunia tidak hanya terlihat menjadi spontan, berhenti, dan tak dapat diprediksi tetapi benar adanya. Yang kedua, kebenaran tidaklah melekat pada ide-ide, tetapi sesuatu yang terjadi pada ide-ide dalam proses yang dipakai dalam situasi kehidupan nyata. Dan yang ketiga, manusia bebas untuk meyakini apa yang menjadi keinginannya, tidak berlawanan dengan pengalaman praktisnya maupun penguasaan ilmu pengetahuannya. Nilai akhir kebenaran tidak merupakan satu titik ketentuan yang absolut, tetapi semata-mata terletak pada dalam kekuasaan mengarahkan kita kepada kebenaran-kebenaran yang lain tentang dunia tempat kita tinggal di dalamnya. Jadi itu tadi prinsip-prinsip dasar dari pragmatisme. Selanjutnya kita mempelajari tentang tokoh-tokoh filsafat pragmatisme. Jadi yang pertama adalah tokoh yang bernama Charles S. Peirce 1839 sampai 1914. Charles merupakan seorang filsuf, ahli logika dan matematikawan. Beliau dikenal sebagai pendiri filsafat pragmatisme. Charles menyatakan bahwa pragmatisme yaitu teknik untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu William James 1842 sampai 1910. William merupakan seorang filsuf dari Amerika. Selain sebagai filsuf, James juga terkenal sebagai ahli psikolog. Beliau dijuluki sebagai Bapak Psikologi Amerika. Menurut beliau, pragmatisme adalah mengajarkan bahwa yang benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Nah, tokoh yang terakhir yaitu John Dewey 1859 sampai 1952. John Dewey adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang termasuk mazhab pragmatisme. Selain sebagai filsuf, Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Menurut John Dewey,
Filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia serta aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. Jadi itu tadi tokoh-tokoh dalam filsafat pragmatisme. Di tokoh-tokoh tersebut pasti mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda ya. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh materi yang kedua, yaitu teman saya Ilmi Nikmatul M. Terima kasih. Konsep filsafat pragmatisme. Yang pertama, realitas. Hakikat realita adalah perubahan yang terjadi terus-menerus dalam kehidupan. Menurut Mershiam, pengalaman itu dinamis, temporal, spasial, dan pluralistis. Pengalaman itu dinamis. Hidup itu selalu dinamis, menuntut penyesuaian secara terus-menerus dalam semua aspek kehidupan. Realita tersebut menuntut tindakan-tindakan dinamis yang bersifat alternatif. Kemudian pengalaman itu temporal, seperti alam. Kebudayaan pun mengalami perkembangan, mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pengalaman berawal langsung dalam waktu dan berakhir pula dalam waktu. Pengalaman itu spasial, yaitu pengalaman terjadi di tempat tertentu lingkungan kehidupan manusia. Kemudian pengalaman itu pluralistik. Pengalaman itu terjadi seluas adanya antar hubungan dan antar aksi manusia, di mana individu itu terlibat, subjek yang mengalami pengalaman menangkap dengan seluruh kepribadiannya, dengan rasa, karsa, kikir, dan panca inderanya, sehingga pengalaman itu bersifat pluralistik. Yang kedua yaitu pengetahuan. Untuk memecahkan masalah yang didapat dari pengetahuan tersebut adalah dengan pengetahuan atau hipotesis. Pragmatisme mengajarkan bahwa tujuan semua berpikir adalah untuk kemajuan hidup. Nilai pengetahuan manusia harus dinilai dan diukur dengan kehidupan praktis. Yang ketiga yaitu nilai. Dalam pragmatisme, nilai itu sama dengan relatif. Pragmatisme menyarankan untuk menguji kualitas nilai dengan cara mempertimbangkan perbuatan manusia dengan tidak memihak. Nilai merupakan suatu realitas dalam kehidupan yang dapat dimengerti sebagai suatu wujud dalam perilaku manusia, sebagai suatu pengetahuan, dan sebagai suatu ide. Implementasi aliran filsafat pragmatisme. Dalam pelaksanaannya, pendidikan pragmatisme mengarahkan agar subjek didik saat belajar di sekolah tak berbeda ketika ia berada di luar sekolah. Selalu didasari sebagai bagian dari pengalaman hidup, bukan bagian dari persiapan untuk menjalani hidup. Di sini, pengalaman belajar di sekolah tidak berbeda dengan pengalaman saat belajar di luar sekolah. Di sini, kecerdasan didasari akan melahirkan pertumbuhan, dan pertumbuhan akan membawa mereka di dalam beradaptasi dengan dunia yang berubah. Ide gagasan yang berkembang menjadi sarana keberhasilan. Yang pertama, instrumentalisme. Dewey berpendapat bahwa berpikir
sebagai alat untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, maka ia mengesampingkan penelitian ilmu murni yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan konkret. Yang kedua yaitu eksperimentalisme. Kita menguji kebenaran suatu preoposisi dengan melakukan percobaan. Dengan demikian, maka tidak ada kebenaran yang pasti dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak. Yang ketiga yaitu pendidikan. Dewey menekankan pendidikan formal berdasarkan minat anak-anak dan pelajaran yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan minat anak-anak. Dengan pandangan yang demikian, maka pelajaran yang berlangsung di sekolah tidak difokuskan karena minat setiap anak itu berbeda-beda. Demikian juga dengan pelajaran-pelajaran pokok yang harus diajarkan pada anak-anak tidak dapat diterapkan dengan baik. Yang terakhir yaitu moral. Metode pembelajaran pragmatisme adalah anak belajar di dalam kelas dengan cara berkelompok. Dengan berkelompok, anak akan merasa bersama-sama di dalam masalah dan pemecahannya. Anak akan bertanggung jawab terhadap beban dan kewajiban masing-masing. Sementara, guru itu hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Model pembelajaran ini berupaya membangkitkan memiliki anak untuk terus belajar serta anak-anak berpikir secara logis, sebagaimana yang diungkap oleh Bauer, bahwa implikasi dari filosofi pendidikan pragmatisme terhadap pelaksanaan pendidikan mencakup pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memberikan pengalaman untuk penemuan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi. Yang kedua yaitu kedudukan siswa. Peringkat siswa dalam pendidikan pragmatisme merupakan suatu organisasi yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tumbuh. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum pendidikan pragmatis berisi pengalaman yang teruji yang dapat diubah. Demikian pula minat dan kebutuhan siswa yang dibawa ke sekolah dapat menentukan kurikulum. Yang terakhir yaitu metode. Metode yang digunakan dalam pendidikan pragmatisme adalah metode aktif, yaitu belajar sambil bekerja, serta metode pengelolaan masalah, serta metode penyelidikan dan penemuan. Kekuatan dari filsafat pragmatisme. Yang pertama, filsafat pragmatisme mengarahkan aktivitas manusia untuk hanya sekedar mempercayai pada hal yang bersifat real, indrawi, dan yang memanfaatkannya bisa dinikmati secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pragmatisme telah berhasil mendorong berpikir yang liberal, bebas, dan selalu menyaksikan segala yang ada. Yang ketiga, pragmatisme tidak mengetahui adanya sesuatu yang sakral dan mitos. Kelemahan dari filsafat pragmatisme. Yang pertama, pragmatisme sudah mengingkari sesuatu yang transendental, yaitu bahwa Tuhan itu jauh di luar alam semesta. Yang kedua, pragmatisme menciptakan pola pikir masyarakat yang materialisme. Kemudian yang ketiga, masyarakat pragmatisme
menderita penyakit humanisme. Ya, itu tadi penyampaian dari kami tentang filsafat pragmatisme. Semoga teman-teman semua paham ya apa yang kami maksud. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.